Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kita semuanya, khususnya kepada dosen saya, Bapak Arifal dan juga Bapak Rinaldi. Perkenalkan, nama saya Jonathan Alfredo Bangun dengan NIM 13524-120. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Optimalisasi Penyandian Teks Latin Studi Kasus Bagian Definisi 1 dari Filosofia Naturalis, Principia Mathematica, dan Algoritma Movement. Oke, nah sebelum itu kenapa saya memilih topik ini ataupun judul ini karena saya jujur aja bingung nggak mau bikin apa. Itu pertama. Kedua, saya punya salah satu tokoh inspirasi buat saya, tokoh inspirator saya, yaitu Isaac Newton. Jadi saya pengennya berbong yang ada hubungan sama dia lah ya. Ya udah saya bikin ya mungkin pengen bikin algoritma hukuman ke hukum-hukum dia sih. Nah, tapi kan hukum-hukum dia kan banyak kan, maksudnya banyak definisi, bukunya juga tebal, jadi saya singkat hanya untuk definisi satu saja. Nah, Isaac Newton itu siapa sih? Dia bikin apa? Kenapa dia ngaruh? Algoritma Hubble itu apa? Bahasa Latin itu apa? Mari kita saksikan. Yang pertama bahasa Latin. Bahasa Latin itu bahasa kuno dari Italia, khususnya Roma ya. Dan bahasa Latin juga berkembang tahun dari abad ke-7 sebelum Masehi. Oh, lama banget tuh. Oleh sebab itu bahasa Latin juga mengalami berbagai cobaan, sejarah. Yang pertama ada Latin kuno, Latin klasik, Latin vulgar, dan terakhir Latin abad pertengahan. Itu kita bisa bilang ya Latin baru ya. Bahasa lainnya adalah Neo-Latin. Inilah yang biasanya digunakan oleh cendekiawan-cendekiawan pada abad ke-16 sampai sampai sekarang mungkin kalau ada. Nah, di bahasa Latin ini juga ada huruf dari 21 jadi 23. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Huruf J, U, dan W baru ditambahkan. Nah, tapi yang menarik dari bahasa Latin ini adalah ada berbagai unsur yang aneh. Nggak usah kita nggak pakai lah di kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada AE. Nah, ini gabungan A dan E, dibacanya AE. AE, mungkin ya. Lalu ada OE, walaupun ini kelihatan C, tapi itu kan karena kejepit. Jadi, kelihatan C, tapi itu O. Baca O. Oh, bacanya E ya, pena. Oh iya, benar-benar. Lalu ada liturgi lain seperti V, VL, dan juga VELV. Berarti bacanya V, VEL, VELV. Itulah untuk bahasa Latin. Yang kedua adalah algoritma movement. Ini yang saya pelajari di kelas. Algoritma movement itu adalah satu metode pengkodean yang digunakan untuk mengompresi data secara optimal dengan meminimalkan jumlah rata-rata bit yang digunakan untuk merepresentasikan simbol dalam sebuah pesan. Algoritma ini dibuat oleh David Hoffman pada tahun 1952. Menjadi salah satu teknik dasar yang penting di matematika diskrit. Nah, prinsipnya ini sebenarnya simpel aja. Jadi dia itu memberikan kode biner untuk huruf untuk yang lebih pendek. Kalau misalnya dia panjang, kalau dia sering muncul dia eh, kalau dia sering muncul kodenya lebih pendek. Kalau dia jarang muncul lebih panjang. Supaya nggak ada yang bit yang terbuang sia-sia. Nah, kode event itu adalah juga termasuk dalam kategori kode prefix. Nah, untuk langkah-langkahnya, saya sambil aja ya langsung ke contohnya gimana caranya. Yang pertama nih, kalau misalnya saya punya pesan yang hurufnya itu, yang isinya itu adalah PPP, QQRS. Langkah pertama kita itu harus mengurutkan berdasarkan frekuensi. R1, R1, Q1, P3. Nah, yang pertama kita adalah gabungkan dari frekuensi terkecil dulu, yaitu S dan R. Di mana satu-satu menjadi, ya ini aturan dua ya. Untuk saya rekaman. Jadi saya tahu mana yang salah ketik. Nah, ini aturan dua. Nah, sekarang udah menjadi RS2, Q2, P3. Nah, selanjutnya adalah kita gabungin lagi yang bisa digabung, yaitu RS dan juga Q. Dua-dua menjadi simpulan 4. Jadi sekarang kodenya adalah RSQ4, P3. Yang terakhir, gabungin simpulan terakhir. Sisa 2 juga pas. Jadi RSQ4, P3. Jadi 7. Nah, lalu kita bikin pohonnya.
pohon movement ini namanya. Di kiri kita bikin nol, di kanan kita bikin satu. Nah, kalau lihat P berarti kan P nol. Sip. Q berapa? Q kan ini kan ke arah kanan kan satu, Q satu. Nah, berarti Q satu satu. R satu nol nol. S satu nol satu. Nah, itu dia. Selanjutnya itu adalah kita encoding. Encoding itu adalah berubah dari data asli menjadi biner. Nah, tadi kan adalah PPP QQRS berarti jadinya ya 000 1111 101 Lalu kita decoding lagi untuk mengembalikan ke kode hurufnya dari biner ke teks asli. Pertama itu adalah kita mulai dari akar pohon, lalu kita baca bit satu per satu, ya. Kalau nol berarti dia ke kiri, kalau satu dia ke kanan. Lalu setelah itu kita lagi baca lagi berikutnya, baca lagi berikutnya. Nah, dari 000 ini, dari yang ini, yang encode ini, kita bisa tahu kan, oh, 0 itu kan P, 0 itu P, 0 itu P lagi. Satu 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 itu Q, satu satu itu Q. Nah ini dia kan tadi ya baru 10 itu S. Udah berarti jadinya P P P Q Q R S dan hasilnya sama. Itulah namanya lossless. Jadi dia ininya kurang tapi hasilnya tetap sama gitu. Nah, inilah dia tadi saya bilang Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Ini tuh adalah buku karya Isaac Newton. Saya spesifikasinya definisi satu, di mana itu adalah tentang massa. Nah, Newton mendefinisikan kuantitas materi atau kita sebut massa itu adalah sebagai gini, kuantitas materie es mensura ejusdem orta ex ilius densitate et magnitudine conjunctim. Dalam bahasa Indonesia adalah kuantitas materi adalah ukurannya yang muncul dari kebaratan dan besarnya. Nah, ini secara besar bersama. Berdasarkan definisi Newton dalam kutipan tersebut, landasan teori dapat dibangun sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi massa sebagai ukuran materi. Massa sama dengan densitas kali volume. Nah, contoh, densitas udara 2 kali lipat, volume 2 kali lipat. Massanya menjadi 4 kali lipat. Jika volume 3 kali lipat, massanya menjadi 3 kali lipat. Nah, prinsip ini berlaku untuk semuanya ya, termasuk untuk materi terkompresi salju di bubuk, lalu benda yang mengalami kondisi juga, masa mengalami kompresi juga, atau likuifaksi. Likuifaksi. Nah, ada juga dampaknya adalah hukuman massa dan berat. Berdasarkan pendapat Newton, massa sebanding dengan berat suatu benda. Berdasarkan eksperimen pendulum Newton, massa sebanding dengan berat. Dan keseimbangan ini bersifat universal dan bisa diuji. Nah, ini bukunya nih. Oke, lanjut aja kita langsung implementasi. Nah, pertama kita hitung dulu frekuensinya. Dan kita juga buat pembentukan pohon movement-nya. Pertama kita hitung frekuensi, inilah kodenya. Nanti saya juga kasih lihat nanti di VS Code. Baru setiap karakter yang muncul atau cara ya karakter atau huruf kita jadikan simpul daun dengan memanggil fungsi buat simpul. Ini dia kodenya. Lalu simpul terendah, ya dua simpul terendah kita gabungin untuk membentuk simpul baru secara berulang sampai pohonnya kelar. Nah, ini dia. Nah, lalu kita buat lagi fungsi buat simpul untuk simpul baru masukin ke situ. Ini dia kodenya. Nah, lalu kode human dibentuk melalui transversal rekursif dari akar. Nah, lalu ada encoding. Jadi kita yang dari inputnya itu kita bikin encoding berdasarkan kode human yang ada, lalu kita decoding lagi untuk apakah hasilnya sama atau beda gitu ya. Pengujian lah apakah hasilnya sama atau beda. Lalu kita lakukanlah implementasi program utama kita. Kodenya, sorry, mohon maaf kecil, tapi ntar saya kasih lihat. Nah, hasilnya itu adalah seperti ini nih. Ini ada berbagai-bagai macam bentuk. Oke, kita lanjut aja ke VS Code-nya ya. Ini kah? Nih, ini dia. Nah, ini dia hasilnya. Nah, bisa kita lihat ada yang something miss. Nah,
Di yang terakhir-terakhir ini nih, ini kan kode Huffman. Di terakhir ada yang logo tanda tanya. Nah, ini kenapa nih? Ya, kenapa ada bisa logo dua tanda tanya yang itunya itu kode Huffman itu 0110 011 lalu ada 111 000. Nah, inilah yang akan kita jelaskan. Nah, berdasarkan kode tadi, setelah saya hitung-hitung, kan teks aslinya kan ada 89 karakter. Kalau kita ke ASCII biasa ada yang ASCII kan 8 bit, jadi 8 kali 89, 712 bit. Nah, setelah kita konversi, hasilnya itu cuman 486 bit. Nah, kita eh, efisiensi efisiensinya itu adalah 31,7% kurang lebih. Nah, dengan hasilnya ini kita juga bisa lihat hasilnya tetap lulus ya. Maksudnya hasilnya itu tetap sama walaupun itunya di binera kita efisiensikan. Nah, namun ada fenomena yang tadi saya bilang, ada karakter yang nggak ternotis lah sama kode kita, sama bahasa bahasa si kita. Hal ini disebabkan oleh karena karakter tadi itu yang A itu merupakan karakter yang Unicode dan direpresentasikan dalam UTF-8 itu sebagai 2 byte. Nah, karena program membaca string dalam satuan char, kedua byte tersebut dianggap sebagai dua karakter asing yang nggak dikenali oleh ASCII, sehingga masing-masing ditampilkan sebagai nggak ada sebagai tanda tanya. Nah, walaupun seperti itu, secara keseluruhan, hasil percobaan ini menunjukkan bahwa algoritma Huffman mampu mengompresi teks dengan efisien dan akurat. Namun yang mendukung teks multibahasa ataupun simbol yang aneh, simbol non-ASCII seperti AE, perlu dilakukan perluasan implementasi lainnya. Nah, ini dia. Teks aslinya itu adalah kuantitas materiae et mensura et jusdem orta ex ilius densitante dan magnitudine conjunctim. Encode-nya ini banyak panjang, decodingnya juga itu juga. Nah, untuk kesimpulannya adalah saya baca aja ya. Berdasarkan hasil ini, algoritma Huffman terbukti mampu mengompresi teks secara efisien dan tanpa kehilangan informasi atau lossless. Penerapan algoritma ini pada teks Latin klasik menghasilkan pengurangan ukuran data sebesar 31,74% dengan representasi ASCII standar. Efisien ini diperoleh karena algoritma Huffman secara optimal memberikan kode biner yang lebih pendek kepada karakter-karakter yang sering muncul dan lebih panjang kepada karakter-karakter yang jarang muncul. Namun demikian, ditemukan keterbatasan dalam penanganan karakter non-ASCII, khususnya karakter AE, karena karakter ini merupakan karakter Unicode yang direpresentasikan dalam 2 byte, TF8, dan program membaca teks satu persatu. Satuan car maksudnya, satuan car, 1 byte. Maka karakter tersebut terbaca sebagai 2 karakter tidak dikenali. Akibatnya karakter AE muncul sebagai 2 simbol. Nah, sarannya adalah untuk mengatasi keterbatasan ini, kita perlu memperluas program dengan dukungan multi-byte karakter. Misalkan tipe data word, WCHAR, dan juga integrasi fungsi pengolah UTF-8. Hal ini akan mungkin akan membuat AI bisa dibaca. Selain itu, program juga bisa disimpan melalui file eksternal agar lebih mendekati aplikasi nyata. Dan juga mungkin disarankan juga untuk membandingkan dengan algoritma lainnya, ada seperti LSZW, Runline Coding, dan sebagainya. Seperti itu sarannya. Untuk lampiran nanti saya akan taruh di GitHub saya dan video ini akan saya upload di YouTube. Sekali lagi saya terima kasih. Saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua saya, kepada kedua dosen saya, Bapak Arifan dan juga Bapak Rinaldi, kepada teman-teman saya dan juga kepada Isaac Newton sebagai inspirator penulis, masa inspirator saya. Ini adalah referensi yang saya baca-baca, saya lihat, saya renungkan, dan saya berjanji saya tidak melakukan plagiat. Saya baca, berinspirasi lah, ide-ide, tapi saya kalau plagiat mah enggak. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan
penjelasan saya yang buruk ini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.